Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, Dewa Wumeng yang baru saja memberitahu Yunce bahwa dia tidak perlu terlalu bekerja keras, sekarang tersenyum gembira di wajahnya. Dan semua orang di Istana Putra Dewa dapat dengan jelas merasakan kegembiraan yang kuat dan meluap-luap. Jelas dia sebenarnya peduli dengan pertumbuhan Meng Qianyuan. Yunce berkata ke depan, "Dewa ada di sini hari ini. Apakah Anda memiliki instruksi penting?" Dewa Wumeng berhenti tertawa, tetapi masih ada senyuman di wajahnya. "Saya tidak peduli tentang hal-hal penting. Calon ayah mertua Anda dan aku akan pergi ke kerajaan Shenlong. Apakah kamu berniat untuk pergi bersama ayahmu? Sudah setahun sejak kamu kembali, dan ayah belum mengajakmu mengunjungi kerajaan besar." Yunce berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya saat berkata, "Saya memiliki reputasi yang baik, tetapi kultivasi saya terlalu dangkal, dan saya tidak cocok untuk sering tampil di depan umum. Hanya dalam 2 tahun, saya akan mengikuti dewa untuk menginjakan kaki di tempat legenda Tanah Suci. Meskipun saya bukan lagi putra dewa, tapi saya masih hidup. Dikatakan bahwa aku pasti akan menggantikan putra dewa Jianxi sebagai putra dewa kerajaan penenun mimpi di masa depan. Oleh karena itu, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kultivasi saya, dan tidak akan pernah mempermalukan kerajaan dewa penenun mimpi. 2 tahun yang singkat sebelum menginjakkan kaki di Tanah Suci tidak boleh disia-siakan." Kata-kata dan ekspresi serius Yunce menggerakkan mata Dewa Wumeng. Dia mengangguk sedikit, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Karena kata-kata Yunce itu berarti dia telah secara bertahap menghubungkan dirinya dengan kerajaan dewa penenun mimpi, dan menganggap kejayaan kerajaan penenun mimpi sebagai kejayaannya diri sendiri. Anda memiliki esensi dewa yang sempurna. Tidak peduli seberapa rendah tingkat kultivasi Anda, tidak ada yang berani meremehkan Anda. Terlebih lagi, Anda masih muda. Bahkan jika Anda memiliki tingkat kultivasi seperti itu, saya menjadi putra dewa. Tidak ada yang berani memanggilmu sampah." Ketika suara itu jatuh, tekad di mata Yunce tidak goyah sama sekali. Kemudian Dewa Wumeng tidak membujuknya lagi saat berkata, "Kalau begitu, tidak masalah jika kamu tidak pergi ke kerajaan Dewa Shenlong. Saat kamu melampaui Dian Jiuxi di masa depan, kamu bisa menjadi tamu sendirian dan berkunjung dengan bangga. Ngomong-ngomong, kode Dewa Penenun Mimpi milikmu telah memasuki level berapa?" Ekspresi Yunce menjadi sedikit suram ketika dia menyebutkan kode Dewa Penenun Mimpi. Sambil menghela nafas pelan, dia mengeluarkan gulungan gambar dengan cahaya perak yang kaya dan mendorongnya ke arah Dewa Wumeng. "Saya ingin meminta kepada Dewa untuk mengambil kembali kitab penenun mimpi untuk saat ini." Dewa Wumeng sedikit mengeritkan matanya. "Mengapa?" Yunce berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. "Selama 1 tahun kultivasi ini, saya belum pernah bermalas-malasan dalam mempraktekkan kanon penenun mimpi. Namun, pengembangan keterampilan jiwa membutuhkan konsentrasi jiwa yang paling hati-hati. Namun, ketika saya berlatih, saya selalu gelisah, dan kemajuan saya sangat lambat. Saya hampir tidak dapat mencapai level pertama." Setelah mengatakan itu, cahaya perak muncul di matanya, lalu menghilang dalam sekejap. Lalu dia melanjutkan, "Kalau dipikir-pikir,
saya tidak pernah bisa mengingat bahwa saya berada di dunia mimpi. Jadi jiwa saya hilang dan sulit memasuki dunia nyata. Dewa Wumeng tertawa. Kode Dewa Penenun Mimpi adalah satu-satunya seni dari klan Meng. Anda hanya dapat mengelolanya jika Anda memiliki jiwa. Jika Anda dapat memasuki alam pertama, itu cukup untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda adalah Meng Jian Yuan. Mengikuti ide ini mungkin mengisi kesenjangan dalam pengetahuan diri dalam jiwa Anda. Yunce masih menggelengkan kepalanya. Saya belum cukup memahami apa yang guru ajarkan kepada saya. Dan ini memang bukan saat yang tepat untuk mengalihkan perhatian untuk saat ini. Ketika saya telah menyempurnakan pengetahuan diri saya pasti akan memintanya pada dewa. Karena kamu bersikeras melakukan ini, tidak apa-apa. Dewa Wumeng tidak berkata apa-apa lagi, lalu mengambil kembali kode penenun mimpi di tangannya. Saya harap suatu hari nanti saya dapat mendengarkan Anda menceritakan kisah guru Anda. Itu pasti. Yunce tersenyum dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Keadaan tertinggi yang tercatat dalam kanon Dewa Penenun Mimpi disebut bunga malam mimpi. Aku penasaran berapa banyak orang di kerajaan Dewa Penenun Mimpi yang telah mencapai keadaan ini. Saya adalah satu-satunya. Dewa Wumeng menjawab sambil tersenyum. Mendengar itu, Yunce langsung terdiam. Meskipun bunga malam mimpi juga termasuk dalam kekuatan mimpi yang jatuh. Ketika digunakan, tidak ada tekanan pada jiwa dan tidak akan melukai jiwa. Dengan kata lain, itu tidak menyinggung. Lalu dia mengangkat matanya sedikit, tapi matanya yang tenang tampak sedalam luas langit dan bumi. Tapi itu adalah kekuatan mimpi tingkat tinggi di keluarga Meng saya. Ketika digunakan, itu dapat dengan mudah menghilangkan pertahanan jiwa lawan. Begitu lawan jatuh ke dalam bunga malam mimpi, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa lainnya, itu akan dapat dengan mudah dicapai. Dan karena itu tidak agresif, bahkan jika gagal, tidak akan pernah ada serangan balik jiwa. Oh, kekuatan mimpi yang jatuh bisa begitu ajaib. Yunce sedikit terkejut, tetapi juga mengangguk penuh kekaguman. Dewa Wumeng tersenyum. Yuaner, saya yakin dengan bakat Anda dan pengertianmu. Suatu saat kamu akan mampu mencapai kondisi seperti ayah. Sebelum itu, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Jika suatu saat kamu tiba-tiba ingin mengabdikan dirimu untuk berlatih kanon tenun mimpi, ayah bisa mengajarkannya kepadamu secara pribadi. Baik, Yunce menjawab dengan sungguh-sungguh lalu bertanya, karena Dewa Huangxin mengundangmu untuk pergi ke kerajaan Dewa Shenlong, apakah dia menyebut Hua Caili? Dewa Wumeng tertawa lagi, dan matanya menjadi ambigu. Aku tahu, kamu pasti akan bertanya itu. Tapi sayang sekali, dia masih dalam formasi 7 bintang penghancur surga. Gadis ini lebih kuat darimu. Berjuanglah dengan keras. Saya akan memberitahu Anda ketika dia keluar dari formasi. Calon ayah mertuamu sudah lama kehilangan keberanian, tak kenal takut yang dia miliki saat itu. Dengan penampilannya yang pemalu sekarang, aku khawatir jika gadis itu keluar, dia tidak akan membiarkanmu bertemu untuk sementara waktu. Yunce bertanya dengan cepat. Dewa Huangxin selalu berpikir dengan matang. Caili dan saya sama-sama mengetahui kesulitannya. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Dewa Wumeng melambaikan tangannya. Esensi Dewa Dian Jiuxi hanyalah 9 poin. Dalam hal penampilan, esensi dewa, keberanian, dan kemampuan untuk membujuk wanita jelas tidak dapat dibandingkan dengan Yuanerku. Jelas sekali,
dia mendapat keuntungan besar itu dari Hua Xin. Setelah mengatakan itu, sebelum Yunce menjawab, dia melangkah pergi. Aku akan berbicara dengannya dulu. Jaga Yuan dan lindungi keselamatan Yuaner. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Alam Huanmo. Hanya dalam beberapa hari di alam Huanmo, lebih banyak praktisi masuk keluar dibandingkan beberapa bulan terakhir. Tempat ini jelas dekat dengan lautan kabut, tetapi debu jurang telah menjadi sangat tipis. Sangat tipis, sehingga hampir tidak perlu menggunakan penghalang isolasi yang mahal. Raja Alam Huanmo, Mo Qingfeng, langsung menghilangkan penghalang isolasi dan menunjukkan kepada semua orang hadiah dari Kaisar Kabut dengan cara yang sangat tulus. Legenda tentang Kaisar Kabut menjadi semakin populer. Namun, lautan kabut sangat luas dan binatang jurang tidak ada habisnya. Mereka yang benar-benar bertemu dengan Kaisar Kabut dan diberkati oleh Kaisar Kabut hanyalah setetes air di lautan. Untuk sebagian praktisi itu hanyalah sebuah legenda, dan itu benar-benar di luar kesadaran. Betapapun realistisnya penggambarannya akan selalu terasa konyol ketika Anda mendengarnya. Namun, seiring dengan rumor ini, debu juranglah yang menjadi bukti, karena debu jurang benar-benar menjadi lebih tipis di kota Huanmu. Saat ini, jutaan praktisi mendalam telah berdatangan ke alam Huanmo. Mereka datang mengikuti rumor tersebut, dan semuanya terkejut saat melihat kebenarannya. Di antara mereka, sejumlah besar praktisi mendalam datang mengunjungi Mo Qingfeng. Raja Alam Gurun Hitam, tolong pancing keluar Kaisar Kabut untuk muncul. Adikku telah menderita debu jurang maut selama 7 hari. Jika legenda itu benar, maka hanya Kaisar Kabut yang bisa menyelamatkannya. Mo Qingfeng diberi batu Yuan, dan berita itu menyebar secara alami. Hanya dalam beberapa hari, sudah terlalu banyak orang yang mengajukan permintaan yang sama kepadanya. Aku tidak bisa membantu. Mo Qingfeng secara mekanis menolaknya. Suaranya menunjukkan kelemahan yang jelas. Bawa saudaramu ke lautan kabut. Selama kamu cukup tulus, kamu mungkin bisa menerima hadiah dari Kaisar Kabut. Tidak, Raja Alam Huanmo, saya bersedia menyerahkan semua kristal jurang yang saya miliki. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya tidak akan menerima Anda. Mo Qingfeng berbalik lalu pergi. Biar ku beritahu, tidak ada lagi pengunjung hari ini. Tidak peduli siapa orangnya. Sekali lagi, saat ini, Mo Qianyue bergegas masuk dan berkata dengan mendesak, "Ayah, ada tamu penting." "Aku baru saja berkata," Mo Qingfeng balas melambai. "Aku tidak akan menemui siapapun hari ini." Mo Qianyue berbisik, "Dia adalah tamu terhormat dari Tanah Suci." Begitu kata tamu terhormat dari Tanah Suci keluar, aula yang semula berisik menjadi sunyi sesaat, dan bahkan pemohon yang berlutut pun berhenti mengerang. Tubuh Mo Qingfeng berbalik dalam sekejap, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan kemudian bergegas keluar. "Cepat, ikut aku keluar untuk menemuinya." Saat melangkah keluar dari pintu aula, Mo Qingfeng melihat sosok putih di depannya. Dia mengenakan baju besi putih berkeperakan, dan matanya yang tenang mengandung sentuhan keagungan. Hanya berdiri di sana dengan tenang. Keagungan yang tak terlihat seperti telah menyelimuti seluruh dunia, memusnahkan semua kekacauan dan dosa. Mo Qingfeng segera menundukkan kepalanya ke depan, lalu membungkuk. Mo Qingfeng, Raja Alam Huanmo, dengan hormat menyambut para kesatria jurang maut. Baiyu berkata dengan ringan, "Kesatria jurang maut ke-172, pisau pucat, Baiyu." Hati Mo Qingfeng terkejut.
Tidak heran tekanan mengerikan seperti itu datang dari kesatria jurang neraka peringkat 200 teratas. Peringkat ini sesuai dengan tingkat kultivasinya, tingkat ke-7 dari ranah kepunahan ilahi. Pinggang Mo Qifeng tiba-tiba diturunkan, dan dia berkata dengan ketakutan, "Aku ingin tahu hal penting apa yang ingin dilakukan Tuan Kesatria di sini." Paiyu menjawab, "Memang ada masalah penting dan aku butuh bantuanmu, Raja Alam Kuanmo." Jantung Mo Qifeng berdetak kencang. Dia sudah samar-samar menebak apa hubungannya, tapi dia hanya bisa gigit jari saat berkata, "Jika aku cukup beruntung untuk melayani Tuan Kaisar, aku tidak akan menyia-nyiakan usahaku di Alam Kuanmo." "Itu bagus." Paiyu mengangguk dan berkata terus terang, "Dikabarkan bahwa 5 hari yang lalu, penjahat yang menyebut dirinya Kaisar Kabut memberimu batu curang yang bisa membuatnya muncul. Apakah ini benar?" "Memang itu benar." Suara Mo Qifeng mulai terdengar kasar. "Bagus sekali. Segera ikuti kami ke lautan kabut dan panggil penjahatnya." Dia menghujat Kaisar Yuan dan membingungkan hati orang-orang. Tipuan dan dosanya harus diakhiri hari ini. Mo Qifeng segera menanggapinya. Dia menggertakkan gigi dan akhirnya berkata, "Tuan Kesatria, meskipun nama yang diproklamasikan sendiri adalah penghujat, dan dia sangat baik terhadap alam Kuanmo kita, batu jurang itu adalah dia yang menunjukkan kebaikan dan kemuliaan memberi hadiah ini. Dia tidak pernah menuntut apapun pada alam Kuanmo saya, apalagi berbuat dosa. Bagaimana saya bisa, Mo Qifeng, membalas kebaikan ini?" Saat dia menyelesaikan kata-kata ini, semua orang di alam Kuanmo memiliki wajah pucat. Mata Bayu tiba-tiba menjadi dingin. "Apakah kamu akan melanggar perintah tanah suci?" Mo Qifeng mengangkat kepalanya, dan yang dia lihat adalah kerabat dekatnya dan sesama murid yang wajahnya lebih abu-abu dari sebelumnya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya lagi, dan suaranya serak, "Tidak berani. Tuan Kesatria mendapatkan perintah, dan Mo Qifeng harus mematuhinya." Ruangan menjadi sedikit dingin. Bayu berbalik, lalu berjalan perlahan menuju ke arah lautan kabut. "Raja Alam Kuanmo, jangan berikan hal-hal seperti cinta kepada orang yang salah. Jangan khawatir, tanah suci tidak akan pernah melupakan siapapun." Mo Qifeng melihat ke samping, memberi isyarat dengan matanya agar semua orang tetap tinggal dan mengikuti Bayu sendirian. Namun, semua praktisi mendalam yang tinggal di alam Kuanmo merasa khawatir, dan mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan, lalu mengikuti dari jauh. Rumor tentang Kaisar Kabut akhirnya membuat khawatir Tanah Suci. Hal ini juga memungkinkan Tanah Suci untuk akhirnya meluncurkan saksi terhadap Kaisar Kabut. Ini seperti kesempatan yang diberikan dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak menyaksikan secara langsung? Tidak ada yang memperhatikan bahwa di sudut terpencil dan tersembunyi, seorang pria dengan pakaian dan penampilan biasa perlahan menghilang. Di pinggiran lautan kabut, sosok Yunce perlahan keluar dari kehampaan. "Ini seperti perkiraan waktu yang aku harapkan," Yunce bergumam. Seorang kesatria jurang peringkat 172, ditambah 7 kesatria yang mengikutinya. "Ada apa?" Li Shou bertanya. Yunce tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, lalu bergumam dengan suara rendah. "Oriloi ada di belakangnya. Saya telah membangun momentum selama setahun, sebelum saya memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Mustahil bagi Tanah Suci hanya mengirim 1 kesatria jurang neraka. Menurut perkiraanku,
Setidaknya harus ada 3 kesatria jurang neraka berpangkat tinggi lainnya. Merasakan getaran di dalam hati dan jiwa Yunce, Liso bertanya, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, sebaliknya hindari sementara dan tunggu kesempatan berikutnya. Selama kamu membenamkan diri di lautan kabut, tidak ada yang bisa mudah mendeteksi keberadaanmu. Jadi tidak perlu mengambil risiko. Hyun-chan mengerutkan kening, tapi kemudian sedikit mencibir. Resiko besar pasti disertai keuntungan besar. Sepertinya aku perlu sedikit menyesuaikan rencanaku. Jika memang ada kekuatan di alam batas ilahi yang mengintai di samping, untuk menghindari bahaya semaksimal mungkin, aku tidak bisa menggunakan tubuh asliku. Dia memasuki lautan kabut jurang yang bergulir, dan kemudian membuka 2 pupil abu-abu aneh milik Kaisar Kabut di atas kabut jurang. Jika itu adalah kekuatan alam batas ilahi, jangkauan indera spiritualnya masih berbahaya. Dalam hal ini, kita hanya bisa menggunakan kartu truf kita secara langsung. Yunce mengarahkan pandangan ke tepi lautan kabut, dan tubuh aslinya berada jauh di dalam debu jurang. Menghilang dan menjadi tidak terlihat, hanya menyisakan gumaman yang sangat pelan. Saya harap perjalanan Anda akan memberi saya cukup kejutan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Saat tiba di tepi lautan kabut, Bayu dan para kesatria pendampingnya berhenti. Debu jurang yang semakin kuat menerpa wajah mereka, menghabiskan vitalitas dan indera spiritualnya. Mari kita mulai. Bayu melihat ke depan saat memerintah. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluarnya. Mo Qingfeng mengambil batu jurang dari Kaisar Kabut, menggertakkan giginya sedikit, lalu menghancurkannya. Dengan suara lembut, puing-puing di tangannya hancur, dan kabut abu-abu tipis keluar. Bayu sedikit mengerit, wajahnya tenang dan dingin. Namun nyatanya, indera spiritualnya sudah dilepaskan secara ekstrim. Tapi saat batu jurang di tangan Mo Qingfeng hancur, dia tidak merasakan aura jiwa apapun. Sepertinya itu hanya bongkahan batu jurang biasa. Mo Qingfeng berlutut di tanah dan berteriak dengan suara yang dalam. Mo Qingfeng, Raja Alam Huanmu, tolong ingin bertemu Kaisar Kabut. Saat lapisan penghalang debu jurang menghilang, tetapi tidak ada tanggapan yang diterimanya, Bayu menyipitkan matanya pada pecahan batu neraka itu, yang berserakan di tanah dan tiba-tiba mencibir. Hah, Raja Alam Huanmo, sepertinya kamu telah ditipu. Itu hanyalah batu jurang biasa, tanpa mengandung aura apapun. Bagaimana bisa tidak ada jejak informasi jiwa? Sebelum suaranya selesai, langit menjadi gelap, dan terdengar jeritan terus-menerus di sekelilingnya. Bayu tiba-tiba menoleh dan melihat ke depan. Di pupil matanya yang berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi abu-abu. Dia melihat kabut abu-abu besar yang bergulung, yang melonjak ke langit. Kabut abu-abu dengan cepat menyebar, lalu bergulir ke depan, semakin dekat dengan mereka. Secara bertahap, menempati hampir seluruh bidang penglihatan mereka, menelan cahaya langit dan bumi yang sudah redup. Ekspresi Bayu yang tegas dan serius pecah berkeping-keping. Ini adalah pemandangan mengejutkan yang belum pernah dilihatnya sebagai seorang kesatria jurang tingkat tinggi. Yang benar-benar mengejutkannya, bahkan hampir membuatnya ngeri, adalah pemandangan di depannya persis sama dengan rumor yang dijelas-jelas konyol. Kaisar Kabut? Lautan kabut begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melintasinya sepanjang sejarah. Dan bagaimana batu jurang neraka
yang jelas-jelas tidak memiliki jiwa bisa membuatnya merasakan di lautan kabut yang luas ini? Bagaimana dia bisa muncul di hadapannya hanya dalam beberapa tarikan nafas? Kabut abu-abu yang mengepul ada di depan, terjadi dalam sekejap, sekilas menutupi ruangan ratusan mil. Rasa penindasan yang unik hanya bisa disebabkan oleh debu curang yang kaya, yang juga sepenuhnya memusnahkan keyakinannya bahwa itu dipalsukan oleh kabut abu-abu. Retakan halus dengan cepat meledak di pupil Bayu. Dia belum melihat kaisar kabut, tetapi kaisar kabut dengan bergulung ini telah menghancurkan semua harga dirinya, serta pemahaman dasar yang dia pegang teguh sepanjang hidupnya. Sepasang mata abu-abu perlahan terbuka di atas jurang kabut, dan suara kaisar kabut memenuhi dunia. Mo King Feng, mengapa kamu ingin bertemu kaisar ini? Seluruh tubuh Mo King Feng menjadi lemah, dan dia menjawab dengan suara gemetar. Itu bukan niat raja kecil ini. Alasan mengganggu tidur kaisar kabut adalah Tuan Kesatria Tanah Suci ada urusan dan ingin bertemu dengan kaisar kabut. Dia tidak punya pilihan lain. Di kedua sisi, ada makhluk menakutkan yang tidak mampu dia singgung. Dia terpaksa terjebak di tengah, merasa ketakutan dan terkoyak. Bayu segera berbicara, dan getaran di matanya tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Tanah suci? Hahaha. Dua kata ini yang paling tertinggi dan sakral di jurang maut. Diucapkan dengan nada menghina. Itu jelas merupakan kata yang paling menjijikkan di dunia ini. Sungguh menyedihkan dan konyol. Itu adalah tanah kotor yang berani menyebut dirinya tanah suci. Kata-kata ini mengejutkan semua praktisi mendalam yang mendekat, dan sangat menusuk hati dan jiwa kesatria jurang neraka, menyebabkan kemarahan yang tak ada habisnya. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap tanah suci, dan penghujatnya terhadap keyakinannya. Diam! Bayu terteriak keras. Cahaya putih menyala di tangannya, dan pedang panjang pucat sudah tergeletak di telapak tangannya. Pedang itu berkilauan dengan es, lalu menusuk langsung ke mata abu-abu Kaisar Kabut. Di bawah Kaisar Yuan, tak ada seorang pun yang pantas menyandang nama Kaisar. Menyebut dirimu Kaisar Kabut sudah merupakan pelanggaran. Tunjukkan wujud aslimu. Tidak peduli apapun keberadaanmu. Hukuman tanah suci telah tiba, dan tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Patuhi dosa-dosamu, hati suci Kaisar Yuan penuh belas kasihan. Biarpun kamu melakukan dosa yang tak bisa diampuni, kamu mungkin masih bisa diberi hadiah. Tekanan dari kesatria jurang cukup untuk membuat semua roh bersujud. Tapi di bawah kabut jurang yang menutupi ratusan mil, mereka sangat lemah, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sepasang pupil abu-abu sedikit terdistorasi, dan kemudian Kaisar Kabut tertawa. Hahaha, tanpa aku, bagaimana kita bisa dilahirkan di dunia ini? Tanpa aku, bagaimana dia bisa sampai ke tanah suci? Jika kamu menentangnya, dia akan menghukummu. Betapa konyolnya. Suara itu dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Tanpa kaisar ini, bagaimana dia bisa dilahirkan di dunia ini? Tanpa kaisar ini, bagaimana dia bisa datang ke tanah suci? Bayu mengerutkan kening. Ini tidak diragukan lagi adalah pernyataan paling konyol yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Semua praktisi mendalam dari kejauhan saling memandang, merasa bingung. Mo King Feng mengangkat kepalanya sedikit, dan dia teringat kata-kata yang diteriakkan Kaisar Kabut ketika dia memberinya hadiah beberapa hari yang lalu. Seluruh dunia jurang maut ini diselamatkan oleh Kaisar ini. Bagaimana kamu bisa membalas budiku? Dan bagaimana kamu bisa membalas budiku? Sama seperti yang baru saja dia katakan. Betapa miripnya itu. Omong kosong.
Bayu sangat marah di dalam hatinya. Tetapi demi wibawa kesatria jurang, tidak memungkinkan dia untuk mengatakan kata-kata yang terlalu kotor. Sekarang, pembicaraan gila itu sudah selesai. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Saat aku merobek wajah aslimu, jatuhkan hukuman tanah suci. Kaisar Kabut mengungkapkan rasa kasihannya. Para kesatria tanah kotor yang menyedihkan. Apa layak membuat masalah di depanku? Cahaya dingin pedang pucat bersinar tiba-tiba, membuat dentangan keras dan turunnya udara dingin yang tiba-tiba memaksa Mocking Fang mundur jauh. Bayu tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya dikelilingi oleh energi mendalam dan tubuh serta pedang putihnya berubah menjadi cahaya es yang menyilaukan, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Cahaya es melintas di kabut jurang besar di depannya. Pada saat ini, tubuh Bayu tiba-tiba tenggelam, dan bahkan cahaya es di pedangnya menghilang dalam sekejap. Dunia tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan suara hilang sepenuhnya. Hati Bayu terkejut. Aura ini, mungkinkah? Di antara tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Dari langit yang jauh, sebuah bintang jatuh lurus ke bawah, membuat semua orang menahan napas. Sepertinya memblokir semua suara di dunia tekanan spiritual yang mengerikan. Di antara bintang-bintang, jelas ada sosok seseorang. Dia mengenakan baju besi perak dan matanya seterang bintang. Telapak tangan seperti giok dikelilingi formasi bintang yang indah, mengusir lapisan kabut jurang dan langsung menangkap bata abu-abu di kabut jurang. Ambil alih pemimpin saat dia diliputi oleh paksaan yang familiar itu. Bayu dengan cepat menarik kekuatannya, beralih dari menyerang ke bertahan. Dia membela diri dengan erat jauh ke dalam jurang maut, dan langsung berubah menjadi bayangan telapak tangan besar berukuran ribuan kaki. Kekuatan mengerikan yang meledak pada saat itu dengan kejam memusnahkan ruang di mana Kaisar Kabut berada. Bom! Ratusan mil tanah runtuh dan membuka tanda bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan cahaya bintang melonjak dan menembus langit. Jeritan tak terhitung jumlahnya bergema dalam cahaya bintang yang ganas. Dan para praktisi mendalam yang berada di dekatnya semua tersapu badai. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah, bahkan terluka parah dalam sekejap. Ketika mereka berjuang untuk berhenti di tengah badai, bintang-bintang yang mereka lihat masih terlalu terang untuk dia lihat secara langsung. Formasi bintang itu, mungkinkah salah satu dari 36 komandan kesatria jurang? Yanci Nangsing. Begitu nama Yanci Nangsing keluar, semua orang sangat terkejut. Komandan kesatria jurang sudah menjadi eksistensi yang sangat mulia di mata dunia. Karena mereka adalah pedang ketertiban dan pedang hukum di tanah suci. Ada 36 makhluk istimewa di antara para kesatria jurang, yang dikenal sebagai 36 komandan. Mereka jarang muncul di depan umum, karena mereka tidak perlu menjaga ketertiban dan sanksi secara langsung. Tetapi masing-masing memiliki sekelompok kesatria jurang yang lebih unggul dari kesatria jurang biasa. Statusnya di tanah suci adalah yang kedua setelah Kaisar Yuan dan 4 pendeta agung. Dikatakan bahwa 36 komandan kesatria jurang semuanya berada di alam batas ilahi. Biarpun mereka mengesampingkan status sebagai komandan kesatria, hanya dengan kata alam batas ilahi, mereka tidak dilakukan lagi hanyalah mitos sekunder di mata dunia. Nomor 2 setelah dewa sejati tertinggi. Sekarang, keberadaan legendaris seperti itu telah muncul di sini. Secara pribadi menghukum Kaisar Kabut yang menyebabkan gelombang aneh di jurang maut. Yanci Nangsing, Kaisar Bintang Nayuan yang legendaris.
Hari ini saya tak melihat kaisar kabut, tetapi juga menyaksikan kekuatan dewa dari sosok seperti itu dengan mata kepala sendiri. Hais, kekuatan seperti itu tidak terbayangkan. Kaisar kabut seharusnya dicabik-cabik. Jadi, apakah kaisar kabut itu asli atau palsu? Apakah dia dipalsukan oleh orang-orang dengan cara yang misterius? Atau apakah dia benar-benar berubah dari jurang lautan kabut? Seperti yang dikatakan beberapa legenda. Berdiri tegak di tepi lautan kabut. Dia mengangkat matanya dan melihat ke depan, lalu sedikit menyeringai. Seperti yang diharapkan, kamu masih datang sendiri. Kekuatan dewa sangat menakutkan, tetapi tidak ada seorang pun di antara itu praktisi mendalam yang pergi, bahkan mereka yang terluka parah. Orang-orang juga berdiri dan menonton dari kejauhan. Mereka semua ingin melihat siapa kaisar kabut itu, atau keberadaan seperti apa. Cahaya bintang menembus jurang kabut, dan pupil abu-abu milik kaisar kabut telah menghilang. Namun, yang mereka dengar bukanlah kaisar kabut yang dikalahkan oleh Yonsi Nangsing, melainkan erangan kesakitan. Ekspresi Bayu tiba-tiba berubah. Karena erangan rasa kesakitan ini jelas terdengar seperti Yonsi Nangsing. Suara mengerikan saat-saat menginjakkan tanah seperti bumi retak dan langit runtuh. Cahaya bintang berangsur-angsur memudar. Namun, kabut jurang masih terus bergulir. Dan bayangan besar perlahan keluar dari kabut. Saat bayangan raksasa itu muncul dari jurang, tekanannya begitu menakutkan, hingga melampaui batas kemampuan terselubung. Setiap orang merasa seolah-olah mereka sedang ditekan oleh ribuan gunung, dan anggota tubuh, organ dalam, dan bahkan semuanya. Setiap tetes darah tertutup rapat, dan hanya pupil serta jantungnya yang bergetar terhebat tak terkendali. Leluhur Dewa Naga Kilin. Tersangkut di ekor raksasa yang dilemparnya ke depan adalah sosok manusia dengan mata terbelah. Wajah Bayu menjadi pusat sesaat, dan dia berteriak, "Komandan!" Ruang besar itu sunyi, dan sepasang mata yang hampir meledak, karena terkejutan menatap kosong ke depan. Beberapa nafas yang lalu, rasa seperti dewa turun dari langit, langsung menyerang kaisar kabut. Turunnya komandan kesatria yang sangat kuat, tidak keluar dari jurang maut, dengan tubuh asli kaisar kabut. Leluhur Dewa Naga Kilin. Yongsi Nangsi mengerang sambil menggertakkan gigi. Rumor mengatakan bahwa kaisar kabut muncul pertama kali ditemani oleh leluhur Dewa Naga Kilin. Menurut legenda, leluhur Dewa Naga Kilin dikendalikan oleh kaisar kabut. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Bahkan jika rumor berikutnya tentang kaisar kabut menjadi semakin konyol setiap hari. Kemungkinan masih lebih kecil dibandingkan rumor mengendalikan leluhur Dewa Naga Kilin. Tapi pada saat ini, sebagai pemimpin kesatria jurang neraka, dia merasa ngeri sampai hampir muntah darah. Dan yang lebih menakutkan dari keterkejutannya adalah keruntuhan dari keyakinannya. Leluhur Dewa Naga Kilin jauh di dalam lautan kabut. Salah satu binatang jurang yang paling menakutkan. Begitu bintang roh itu terkorosi oleh jurang maut, tidak peduli level apapun dalam hidupnya, ia akan sepenuhnya direduksi menjadi binatang jurang maut yang hanya memiliki naluri kehancuran. Bagaimana bisa dikendalikan? Bagaimana mungkin? Terlebih lagi, leluhur Dewa Naga Kilin hanya akan muncul di kedalaman lautan kabut, yang tidak pernah muncul di tepi lautan kabut. Dia sudah memeriksanya menggunakan indera spiritualnya. Tapi sampai dia mengambil tindakan,
dan saat menggunakan kekuatan ranah batas ilahi, dia tidak bisa merasakan keberadaan leluhur Dewa Naga Kilin. Debu curang yang begitu kaya, sehingga meskipun indera spiritualnya sekuat alam batas ilahi, dia tidak dapat menyentuh keberadaan Kaisar Kabut dan leluhur Dewa Naga Kilin di lautan kabut. Matanya memerah, dan dia berteriak dengan keras. Saat kekuatan suci yang cukup menakutkan menghancurkan dunia meletus dengan hebat. Bumi terguncang dan terbalik oleh raungan ketakutan yang dahsyat seperti runtuhnya langit. Bayu terlempar ke belakang begitu keras hingga dia hampir muntah darah. Sekelompok praktisi mendalam di belakang juga terpental dalam kekacauan, dan banyak yang menjadi korban jiwa. Namun, ekor raksasa leluhur Dewa Naga Kilin tidak terguncang sama sekali. Kekuatan sucinya mengguncang tubuhnya, membuat suara yang menekan telinga seperti benturan logam. Dia berjuang mati-matian, dan kekuatannya meledak lagi dan lagi. Ada retakan spasial di sampingnya. Tetapi kekuatan besar yang mengikatnya tidak pernah mengendur sedikit pun, yang begitu menakutkan hingga dia perlahan-lahan putus asa. Terima kasih.